Oke, baik. Saya buka ya, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, saya cek kehadiran dulu ya, anak-anak. Yang pertama, Alimah Nurendasari ada? Hadir, Bu. Oke. Cikal Dwijayanti ada? Hadir, Bu. Oke. Bernadetta Rezi hadir? Hadir, Bu. Oke. Lisa Putri Alfianti ada? Hadir, Bu. Oke. Sekar Ayu hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. As always, sebelum belajar, pastikan kalian berada di tempat yang nyaman, perlengkapan, peralatan belajar, semuanya sudah tersedia, jadi kita bisa fokus untuk belajar. Sudah siapkah menerima suntikan materi pada pagi hari ini? Sudah siap, Bu. Oke, good job. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang mengetik ya. Teman-teman juga sudah sebagian besar hasilnya tuh baik gitu. Jadi kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang office place. Ada yang tahu apa itu office place? Peralatan kantor. Ya, betul sekali. Peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, nanti setelah mempelajari materi ini diharapkan teman-teman bisa paham ketika ditanya apa itu peralatan, apa itu perlengkapan, bagaimana ciri-cirinya, seperti apa jenis-jenisnya, dan bagaimana cara penggunaannya, teman-teman bisa menjawabnya ya. Tentunya materi ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman di kemudian hari, walaupun mungkin teman-teman besok tidak selamanya bekerja di kantor gitu, tapi ini merupakan pengetahuan yang basic, yang dasar, yang teman-teman tuh harus paham, harus tahu, especially sebagai anak perkantoran. Nah, nanti kita akan banyak berdiskusi ya, jadi prepare yourself to join us. Seperti biasa, please be active, responsive, and focus to Alif. Kita serius tapi santai ya teman-teman. Siapa yang pengen menambah poin keaktifan, jangan lewatkan kesempatan untuk aktif di diskusi kali ini. Oke. Selanjutnya kita langsung aja ya ke materi intinya. Sebelum ke materi inti, di sini di layar ada gambar nih. Apa yang teman-teman lihat dari gambar tersebut? Yang satu pakai listrik, yang satu enggak. Oke, iya betul, perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Ada apa gambar. nih di gambar satu itu? Ya, di gambar satu apa ini? Ada mesin fotokopi, printer, komputer, terus ini faksimil kayaknya, Bu. Iya, bukan, Bu? Iya, betul. Betul sekali Mbak Alima, ya faksimil itu. Ini gambar satu termasuk ke dalam? Gambar satu termasuk peralatan alat, Bu. Ya, betul, peralatan. Kalau gambar dua? Perlengkapan, Ibu. Oke, betul sekali Mbak Lisa. Oke, benar Mbak Rezi. Selanjutnya nih, penjelasan dari apa itu peralatan. Peralatan sendiri merupakan alat-alat yang dipakai dalam kantor untuk kelancaran perusahaan dalam melakukan kegiatan administrasi. Jika ditanya, Bu, misalnya kita nggak ada peralatan, kegiatan administrasi bisa berjalan nggak sih? Bisa. Cuma, bisa dibilang susah ya teman-teman, karena ini sebagai alat penunjang dalam kegiatan administrasi. Halnya ciri-cirinya tadi sudah disebutkan ya sama Mbak Cikal, kalau yang peralatan itu gambar satu menggunakan listrik gitu. Ya benar, peralatan itu biasanya digunakan
menggunakan listrik pada poin yang keempat. Yang ciri-ciri lainnya itu terdapat biaya penyusutannya, bisa dijual kembali, kemudian masa manfaatnya itu kurang lebih 1 tahun, terus lebih mahal dan lebih besar dari segi bentuknya gitu ya. Dan tujuan utamanya ini sebagai pendukung jalannya usaha. Bisa dikatakan kalau tidak ada peralatan itu bisnis tidak jalan gitu. Yang selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan ini berbeda dari peralatan. Kalau tadi itu peralatan bisa kita katakan bendanya itu relatif besar ya teman-teman. Nah kalau ini bersifat habis pakai dan bentuknya itu relatif kecil dan pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Ciri-cirinya tentu bertolak belakang dengan peralatan. Ya, di perlengkapan ini ciri-cirinya yang pertama termasuk barang habis pakai seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga tidak ada biaya penyusutannya. Kemudian tidak bisa dijual kembali ya teman-teman. Masa pemakaiannya itu biasanya kurang dari 1 tahun dan umumnya dari segi harga itu lebih murah daripada peralatan dan bendanya itu relatif kecil. Bisa dipakai tanpa menggunakan listrik dan tujuan keberadaannya adalah sebagai pelengkap, bukan pendukung kegiatan usaha. Nah, oke, selanjutnya kita memasuki sesi discussion time. Setelah seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kalau kita akan banyak berdiskusi teman-teman. Nah nanti teknisnya ini saya akan memberikan lembar kerja yang akan saya kirimkan melalui WhatsApp group. Kemudian nanti teman-teman bisa menuliskan identitasnya masing-masing di lembar kerja tersebut. Dan intinya teman-teman itu akan melakukan studi literatur dengan mencari informasi baik di internet maupun buku terkait jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, nanti hasilnya itu dituangkan dalam lembar kerja yang tersedia. Jangan panik dulu ya teman-teman, nanti tuh udah tersedia kok. Nanti di sana sudah ada soalnya dan soalnya cuma 5. Jadi gampang ya teman-teman. Oke, nanti jangan lupa sebelum dikumpulkan, diperiksa terlebih dahulu untuk nanti kita diskusikan. Saya beri waktu 3 menit, 2 menit saja deh. 2 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, lebih dari cukup ya, karena ini gampang teman-teman. Oke, saya kirim dulu melalui WhatsApp group, silakan bisa diakses. Oke, sudah saya kirim ya teman-teman. Oke, silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus ya, sudah selesai dalam waktu yang tepat. Oke, selanjutnya kita akan membahasnya ya bersama-sama. Langsung saja ke hal yang pertama. Ada yang mau menjawab nggak? Menyampaikan gagasannya terkait hasil pekerjaannya? Saya, Bu. Oke, Mbak Lisa, dipersilakan Mbak Lisa. Untuk gambar sampel itu terdapat gunting dan cutter yang merupakan perlengkapan. Alasannya karena dari segi bentuknya termasuk bentuk yang kecil dan tidak memerlukan listrik dalam penggunaannya. Begitu, Bu. Oke, bagus ya Mbak Lisa. Betul sekali kalau gambar nomor 1 ini gunting dan cutter termasuk perlengkapan. Ya, alasannya benar karena memang dari salah satu ciri-ciri perlengkapan itu sudah dijelaskan sama Mbak Lisa tadi. Oke, kita next ke hal yang selanjutnya. Apakah sudah muncul teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sebentar ya, sepertinya terkendala teknis.
Oke, untuk soal nomor 2 nih, ada yang relawan mau menjawab? Saya, Bu. Sama jawab. Oke, Boleh? silakan Mbak Alima. Kan itu gambarnya perforator ya, Bu. Iya. Terus itu kalau menurut saya masuknya ke perlengkapan kantor. Kenapa sih kok masuk perlengkapan kantor? Karena menurut saya itu kan kalau perlengkapan kantor tadi seperti yang udah dijelasin sama Ibu, kalau perlengkapan kantor itu tidak menggunakan listrik ya, Bu. Kan perforator itu tidak menggunakan listrik. Terus yang kedua itu barangnya lebih kecil daripada yang peralatan. Jadi ini kan relatif kecil dan relatif murah. Itu alasannya sih, Bu, dari saya. Oke, benar sekali Mbak Alima, good job. Jawaban Mbak Alima benar, ini merupakan perforator dan termasuk perlengkapan. Karena dari segi bendanya, bentuknya kita sudah bisa melihat kalau ini relatif kecil daripada peralatan dan tidak menggunakan listrik ya teman-teman, dan harganya juga lebih murah. Yang selanjutnya nih, oke, nomor 3. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, saya persilakan Mbak Bernadetta. Baik, Bu. Menurut saya ini termasuk peralatan, Bu. Karena alat ini biasanya dipakai di dalam suatu kantor atau perusahaan untuk memberikan kelancaran dalam pekerjaan, Bu. Ya, betul sekali ya Mbak Rezi. Mbak Bernadetta menjawab kalau ini merupakan apa Mbak? Namanya apa Mbak? Feksimil, Bu. Oke, benar. Ini merupakan faksimile yang merupakan peralatan. Alasannya itu karena sebagai penunjang dari kegiatan administrasi kantor. Kalau dilihat dari segi harga juga lebih mahal ya teman-teman. Kalau dari segi apa namanya, penggunaannya biasanya juga menggunakan listrik. Nah, yang nomor 4 selanjutnya ada yang mau mengungkapkan gagasannya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Sekar Ayu. Untuk yang nomor 4 itu ada gambar kursi dan meja. Menurut saya itu termasuk perlengkapan, alasannya karena sebagai pendukung kegiatan usaha dan juga masa pakainya lebih dari 1 tahun. Oke, benar ya yang dikatakan Mbak Sekar. Mungkin sedikit ralat kalau tadi Mbak Sekar mungkin memang maksudnya sebagai peralatan tapi menyebutkannya sebagai perlengkapan. Ya, benar sekali alasannya karena biasanya memang dipakai lebih dari 1 tahun dan dari segi ini juga sebagai pendukung dari kegiatan kantor. Yang akhir nih, Saya, Bu. ada yang mau mengusulkan? Oke, silakan Mbak Cikal. Yang gambar nomor 5 ini sepertinya ini termasuk perlengkapan ya Bu, karena ukurannya kecil, tidak memerlukan listrik dan juga ini memiliki nilai habis begitu Bu. Untuk gambarnya sendiri ini saya masih kurang tahu Bu namanya. Ini namanya apa ya Bu? Oh ya, untuk gambar nomor 5 ini Ortner Mbak Cikal, namanya Ortner. Oh, iya. Oke, benar sekali ya yang dikatakan Mbak Cikal, ini merupakan perlengkapan karena ya memang ini tujuannya untuk sebagai pelengkap, biasanya itu dipakai untuk menyimpan arsip gitu. Oke, dari kegiatan diskusi kita kali ini ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu peralatan, apa itu perlengkapan, dan tentunya dari perbedaannya sendiri gitu. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Saya Bu. Oke, Mbak Cikal, silakan. Dari sesi diskusi kali ini yang dapat saya simpulkan dari materi peralatan dan perlengkapan kantor yaitu kalau yang peralatan tadi memerlukan listrik, ukurannya besar, sebagai pendukung proses perkantoran, terus juga memiliki nilai penyusutan dan masa gunanya itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau yang perlengkapan itu ukurannya lebih kecil, tidak memerlukan listrik, dan juga tidak memiliki nilai penyusutan. Oke, bagus sekali ya yang disampaikan Mbak Cikal. Kita berikan aplaus untuk Mbak Cikal. Mbak Cikal karena sudah berani mengungkapkan pendapatnya, nanti akan Ibu berikan hadiah di
WhatsApp chat pribadi ya Mbak Cikal. Oke, sebagai motivasi teman-teman untuk aktif di kelas saya. Oke, ya benar yang dikatakan Mbak Cikal. Intinya ya teman-teman, nanti kalau ditanya peralatan dan perlengkapan itu sama. Enggak, peralatan dan perlengkapan itu berbeda. Bedanya apa? Itu bisa dilihat secara apa ya? Real gitu. Kalau peralatan itu lebih gede, kalau perlengkapan itu lebih kecil dan harganya juga kalau peralatan lebih mahal, perlengkapan lebih murah ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita cukupkan ya diskusi pada pagi hari ini. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak dari materi yang saya sampaikan ini? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu, sudah jelas semua. Oke, alhamdulillah kalau teman-teman sudah jelas dan paham ya terkait apa itu peralatan dan perlengkapan. Untuk selanjutnya di minggu besok kita akan melanjutkan pembahasan terkait jenis-jenis dan cara penggunaannya. Kalau tadi kan hanya analisis ya, apa itu peralatan, apa itu perlengkapan. Nah, besok bisa dipersiapkan nih dari teman-teman untuk mencari apa itu jenis-jenis dari peralatan dan perlengkapan serta cara penggunaannya. Nah, jangan lupa yang pekerjaan tadi nanti dikumpulkan melalui link Google Form, nanti saya akan share di WhatsApp group setelah ini. Dan untuk menguji pemahaman dari teman-teman terkait materi peralatan dan perlengkapan, nanti akan saya berikan soal evaluasi. Tenang teman-teman, ini cuma pilihan ganda 5 saja dan esainya juga 5, jadi dan itu gampang kok. Untuk waktunya saya beri waktu 3 hari dari hari ini. Jadi sangat cukup ya teman-teman untuk mengerjakannya dan nanti juga saya akan berikan link soalnya dan link pengumpulannya. Oke. Saya rasa sudah cukup seperti itu saja ya teman-teman pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan ilmu yang kita pelajari itu bisa masuk ke otak kita dan bisa berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa tidak dibatasi. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam diskusi kali ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Silakan bisa live ya.